Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya kita akan menerima hal-hal yang baru pagi hari ini, amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya satu tempat di mana kita merasakan hadirat Tuhan, yaitu pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita nyatakan rindu kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita dengan sungguh katakan lagu ini di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang
Kami bersyukur Tuhan, saat kami boleh ada di pelataran di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali lagi bersekutu bersama-sama dalam peribadatan yang indah, peribadatan yang manis pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari di mana kami diberikan hidup untuk boleh kembali lagi datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan dan kami rindu Tuhan lebih lagi boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang baru ini Tuhan, minggu pertama di bulan yang baru ini. Kalau kami boleh kembali lagi berada bersama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, Engkau lawat setiap kami. Biar kami yang datang, kami boleh menemukan hal-hal yang baik di rumah Tuhan. Kami ada dalam persekutuan yang indah. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami boleh ada dalam persekutuan yang manis lewat perjamuan kudusnya Tuhan. Persiapkan kami Bapa. Satu persatu Engkau lawat baik kami yang ada di rumah Tuhan, maupun setiap kami yang menyaksikan program ini lewat live streaming dimanapun kami berada. Engkau lawat kami satu persatu Tuhan, sehingga pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Berkati setiap kami, berkati jemaat Tuhan yang dalam perjalanan. Engkau berkati, jaga sertai Tuhan, tibakan di tempat ini dengan segala baik. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada akhirnya kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hati kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, kami mau sembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan tulus kita katakan di hadapan Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Hanya Engkau Yesus yang kami puji, memuji
hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Dia adalah Allah yang layak terima sembah kita. Apapun yang kita alami saat ini, semuanya karena Tuhan. Kita mau kembalikan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan yang selalu nyata bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Satu kata dari hati kita yang benar-benar tulus itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Kadang kita lupa bersyukur ke hadapan Tuhan. Kadang kita lupa mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tapi pagi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama kita merasakan, mengingat kembali kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Romo. Terima kasih. Mari kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Romo Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Romo Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Romo Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Wahid. Inilah hati kami. Ku buka hati untuk Romo Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Engkau jamah kami Tuhan. Penuhi kami ya Roh Kudus dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Romo Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Kau jamah kami Tuhan. Jamah penuhi hidup kami ya Roh Kudus dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau yang menjamah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah setiap kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Engkaulah ada, Engkaulah yang Maha Tinggi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap memuji dan bersorak bagi Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyapa kanan kiri kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Luar biasa.
Mari kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Masih memuji Tuhan, masih bersuka cita, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita tidak pernah takut, kita tidak pernah lemah karena Tuhan adalah penolong kita. Kita memiliki api yang mulia, kita memiliki api yang mau menyembah Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil sawawatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang
panglima kita, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap baju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Dengan sukacita katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah. Api kemuliaan tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sebab Yesus segala raja, sebab Dia segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan supaya didoakan oleh hambanya sebelum memulai kelas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita memberkati anak-anak kita sebelum mereka mengikuti Awesome Kids. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami itu bertumbuh di dalam kasih dan kebaikan-Mu Bapa, di dalam iman mereka yang terus bertumbuh Tuhan Yesus, dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Kami membawa anak-anak kami di Tuhan Yesus diberkati dalam segala kesehatannya Tuhan, dalam pendidikannya Tuhan, apapun anak-anak ini boleh kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memampukan anak-anak ini Tuhan, berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Bapa, pertumbuhan yang baik Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak kami berada Tuhan menyertai dan melindungi. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat
kakak trainer Tuhan yang akan membacakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi Tuhan, agar setiap apa yang keluar dari mulutnya Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga buat papa mama dari anak-anak ini Tuhan. Berkati setiap usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertakhtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, kalau yang ku perlu. Kata utama di hidupku. Mari kita langsung katakan lagu ini dari mulut. Roh Kudus hadir di sini. Terima kasih, menawan dan suci. Kami rindu Tuhan, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus Engkau manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah
yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami memerlukan Roh Kudus untuk bertata dalam setiap kehidupan kami. Bahkan khususnya saat ini ya Tuhan, kami rindu Roh Kudus ada di tempat ini melawat kami semua. Karena kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar tidak berlalu dengan begitu saja, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin dibaharui, hidup kami semakin mengerti bahwa kami harus hidup dalam pimpinan Tuhan, harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya berbicara buat masing-masing kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kami siap menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala. Kita akan mengucapkan kembali pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya. Terima kasih tim profetik. Haleluya. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Wow. Udah setengah tahun kita ini ya, di tahun 2023. Udah bulan Juni aja saudara ya. Terasa enggak? Ada yang terasa, ada yang enggak terasa ya. Yang sibuk enggak terasa. Yang kurang sibuk aduh terasa banget katanya ya kan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Wah, luar biasa. Kita sudah ada di pertengahan tahun dan hari ini kita masih ada dalam apa yang menjadi misi gereja, visi gereja. Tahun ini menjadi tahun mengerti kehendak Tuhan. Dan minggu lalu tentunya kita sudah bersama-sama merayakan hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Jadi kalau saudara ditanya kapan lahirnya gereja di dunia, itu pada saat hari Pentakosta. Amin. Nah, saudara, kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus merupakan janji Bapa. Ya, itu yang Yesus katakan, bahwa janji Bapa bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Dan itu yang Tuhan Yesus ucapkan sebelum Dia mati di kayu salib, saudara, kepada murid-muridnya. Artinya pencurahan Roh Kudus itu bicara bahwa Bapa Allah kita di dalam Yesus Kristus itu tidak mau meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya waktu khotbah sebelum kenaikan Tuhan Yesus, saya bicara tentang penampakan Yesus. Salah satu tujuan Yesus menampakkan diri berkali-kali karena Yesus mau ada connected terus dengan murid-muridnya ya. Karena Tuhan mau selalu ada hubungan, ada komunikasi dengan murid-muridnya. Nah, itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang kepekaan roh. Coba kita buka dulu 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Ya, next. Firman Tuhan berkata begini. Sebab Dia, Yesus, yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah apa? Allah yang telah mengurapi. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Maka kita percaya Yesus itu bukan pribadi yang berbeda
Dia itu Allah, tetapi yang menjadi manusia. Dia, Yesus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah mengurapi, Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya, Allah yang telah membaptis kita dengan Roh. Nah, itu Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya, jadi Dia Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Ya, di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dan itu anugerah, saudara. Kalau kita diangkat jadi anak Allah, ya, kita menjadi miliknya, itu anugerah. Kalau seperti yatim piatu gitu, kita misalnya tidak punya papa, tidak punya mama, kita tinggal di yatim piatu di rumah panti asuhan gitu ya, seorang yatim piatu, terus tiba-tiba ada seorang raja datang mengadopsi kita. Wah, raja yang kaya raya, yang baik hati ya. Kita diadopsi. Dia nggak melihat latar belakang kita, asal usul karakter kita. Nah, biasanya orang kalau mau adopsi anak, ya kan ditanya ini orang tuanya dulu gimana, ya kan. Apalagi kalau mau adopsi anaknya udah gede, karakter gimana, baik nggak, patuh nggak, sopan nggak, ya kan. Nah, Tuhan mengadopsi kita, dia nggak melihat itu. Amin. Dia mengangkat kita menjadi miliknya, dia nggak melihat latar belakang kita. Bagaimana sifat kita, karena Tuhan mau angkat kita, karena dia mau mengubahkan hidup kita. Amin. Itu sebabnya Ia berikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua orang yang telah disediakan untuk kita. Dia berikan Roh Kudus di dalam hati kita. Ngapain Roh Kudus itu dalam hati kita? Dia bukan hanya sekedar memeteraikan bahwa kita adalah milik Tuhan. Roh Kudus dalam hati kita, dia berkomunikasi, saudara. Amin. Jadi dia cuma bukan hanya ada dalam hati kita. Oh saya punya Roh Kudus. Ini meterai nih. Saya ini milik Tuhan. Saya sudah diadopsi menjadi anaknya. Roh Kudus itu berkomunikasi. Dia bicara. Kita bisa mendengar suara Tuhan lewat khotbah seperti ini. Nah, Roh Kudus dalam hati kita itu yang menerangi pikiran kita. Yang membuat kita paham. Oh, Tuhan mau saya seperti ini. Ngerti ya? Itulah tugas Roh Kudus. Dia bukan hanya sekadar memeterai, tapi menerangi hati dan pikiran kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kita apalagi yang kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kita mungkin bisa baca renungan, devotion ya. Kita berdoa. Wah, Tuhan mau saya hari ini seperti ini. Aduh, Tuhan menegur saya. Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, saya mau katakan ini juga. Bahwa kita bisa mengerti, mendengar suara Tuhan bukan saja lewat khotbah. Bukan saja lewat renungan kita setiap hari. Tetapi Tuhan bisa bicara dalam hati kita kapan saja. Amin. Dia bisa bicara kepada kita kapan saja. Saya kalau mau ngambil keputusan, kalau saya lagi bingung, saudara, saya berdoa. Dimanapun saya berada, di mobil, saya minta jawaban Tuhan. Saya minta Tuhan bicara. Kan gak mungkin saya nunggu Tuhan bicara, tunggu nanti ke gereja, apa firman-Nya. Padahal saya sedang galau di hari Senin misalnya. Kan terlalu lama, saudara. Selasa, nunggu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau nanti besok pagi saya baca Alkitab. Mungkin itu jawaban Tuhan. Bisa, Tuhan bisa jawab seperti itu. Tetapi saya mau katakan, saudara, Tuhan bisa bicara kita kapan saja. Amin. Kalau saudara baca kisah Rasul Paulus dan Silas. Waktu mereka mau melayani ke Asia, ya, Roh Kudus cegah mereka. Artinya Tuhan bicara pada saat itu kepada mereka. Jangan ke sana, ke Yunani. Dan mereka berangkat ke Yunani. Artinya mereka nggak harus tunggu Tuhan berbicara ketika mereka ada di sinagog. Ketika mereka ada di kamar berdoa. Ya, Tuhan bisa bicara kapan saja, di mana saja kepada kita. Amin. Karena Yesus telah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kita.
Dia ada bukan hanya duduk diam, tetapi dia juga berkomunikasi dengan kita. Amin. Nah itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, saya mau share firman Tuhan, kepekaan kita akan suara Tuhan dalam hati kita. Jangan-jangan banyak orang pikir, ini perasaan saya saja. Ya kan? Tanpa kita sadari itu sebenarnya Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Suatu saat saudara, ini kisah nyata saudara. Ada seorang pendeta sedang khotbah. Sementara dia khotbah, kemudian dia ambil air mineral, dia kasih kepada seorang ibu. Ya seorang ibu atau bapak ya, seorang ibu. Gitu kan. Dia kasih aqua. Terus dia bilang begini, maaf ya saudara, kenapa saya kasih air aqua itu, air mineral itu kepada ibu itu? Karena Roh Kudus bicara kepada saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lain jangan iri ya. Bukan saya nggak mau kasih. Karena waktu saya khotbah, Roh Kudus bicara, saya harus kasih air mineral itu kepada ibu yang di depan. Ya. Mungkin saudara bertanya, ini benar apa enggak? Ya kan? Ini benar-benar suara Roh Kudus apa bukan? Kalau saya mengatakan bisa tidak, bisa iya. Pertama, kenapa bisa tidak? Ya, mungkin dia melihat ibu ini udah kayak mau batuk-batuk, ya kan? Karena juga saya itu dalam suatu tontonan di YouTube saya nonton, ya kita nggak bisa melihat orang ibu itu sedang apa sebelum dia memberikan, kan? Mungkin dia sedang batuk. Tetapi bagi saya itu saja bisa terjadi. Ya, benar-benar Tuhan bicara untuk memberikan aqua. Ya. Saya sangat percaya hal itu. Ya. Sebagaimana Tuhan bicara sama Paulus dan Silas, anytime, anywhere, Tuhan bisa bicara kepada kita kapan saja untuk menyuruh kita melakukan sesuatu. Apalagi untuk menolong kebaikan, untuk kebaikan ya, menolong orang. Saya sangat percaya saudara. Dan saya mau bersaksi saudara bahwa semalam saya bergumul, saya mau bersaksi ini, saya bukan punya tendensi apa-apa ya. Bukan supaya Bapak Ibu memberikan saya sesuatu kepada saya, enggak. Saya bergumul untuk menyampaikan ini karena saya pikir-pikir saya sebagai pendeta saya harus merdeka itu menyampaikan khotbah. Bahkan saya berdoa, ya kalau memang Tuhan tidak suruh saya sampaikan, saya tidak sampaikan. Ya. Tetapi hari ini saya mau sampaikan. Saya memberi kesaksian begini, apa yang saya alami. Ya. Dalam keputusan saya selalu mengandalkan Tuhan. Tadi saya sudah katakan, kalau saya bingung ya, Tuhan, apa saya harus buat bagaimana? Saya harus ambil keputusan bagaimana ya. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Saya nggak nunggu, saya harus berdoa dulu di kamar, di mobil saya berdoa. Apapun saya komunikasikan kepada Tuhan. Dan saya alami bagaimana jemaat melakukan itu kepada saya. Ya. Dan sorry, ini bukan jemaat Glow ya. Saya pernah ditelepon orang, tahun lalu ini ya, ditelepon orang, saya kan nomornya saya nggak save ya, jadi saya nggak kenal ini orang siapa. Shalom Pak, shalom, Pak kabarnya baik. Ini dengan siapa? Dia sebutkanlah namanya. Saya ingat bahwa di kontak saya ada nama itu, tapi kalau orangnya itu pasti keluar dong namanya ya kan. Dan saya ingat bahwa saya punya teman yang namanya seperti itu banyak gitu. Ini Bapak siapa? Saya nggak usah sebutkan namanya. Saya ini dia tinggalnya di Tangerang. Saya mau ketemu dengan Bapak. Oh, kenapa ya Pak? Oh, pengen ketemu aja. Saya langsung mau ketemu di mana? Di rumah. Aduh, saya jadi curiga saudara kan. Ini mau ketemu di rumah, ini orang siapa gitu kan. Saya bilang gini, oke gini aja. Saya kalau hari Selasa, Rabu saya di Tamres. Kita ketemu aja di Tamres ya gitu. Terus terang loh, saya tuh curiga dengan orang ini ya. Meskipun dia akhirnya menjelaskan, oh saya kenal nih orang, tapi saya nggak dekat gitu. Saya nggak dekat dengan orang ini. Jadi saya kayak defense gitu. Ini saya curiga. Nah saudara, akhirnya 1 bulan kemudian dia nggak ada telepon komunikasi. Saya pikir ini orang mau apa. Kemudian dia telepon. Kebetulan saya
ada urusan di daerah Tamrin. Jadi saya mau ketemu Bapak aja sekalian gitu kan. Nah sudah saudara, akhirnya janjian ketemu. Oh makan siang, oh senang saya kan, pasti makan siang gratis ini. Oke gak apa-apa. Jadi cerita-cerita habis makan gak ada cerita apa-apa. Ya kan, baru habis makan dia cerita pekerjaan dia cerita macam-macam gitu kan. Pas terakhir dia bilang begini, Pak Indra, waktu itu saya telepon, tahu nggak Pak? Nggak tahu, justru itu saya penasaran. Tuhan bicara sama saya harus ngasih uang ke Bapak. Oh gitu ya Pak? Makanya saya gelisah Pak. Saya harus ketemu Bapak. Jadi saya habis makan saya dikasih uang, lumayan lah. Ya. Dalam hati saya, wah nih Bapak baik banget. Tapi itulah pekerjaan Roh Kudus saudara. Saya jarang ketemu. Bahkan saya nggak kenal, suaranya hampir saya nggak kenal gitu kan. Nah ini dia yakin banget bahwa Tuhan suruh dia. Nah ini saya mau korelasikan bahwa Tuhan tuh bicara kepada siapa saja, bukan saja kepada hamba Tuhan. Ya, untuk melakukan sesuatu dia memberkati saya. Ya mungkin dia punya prinsip, kalau dalam Alkitab kan ada tuh, memberikan secangkir air sejuk kepada hamba Kristus, ya dia tidak kehilangan upahnya ya. Tapi dia merasa kalau dia nggak kasih, dia rasa kayak nggak nyaman, gelisah gitu. Nah ini saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus saudara. Dan saya juga pernah melakukan hal yang sama. Ya kalau saya ada uang gitu kan di dompet, bisa ketemu orang. Kayak saya pernah lihat pengemis itu, saya udah lewat, mungkin saya udah lewat 50 meter, saya bisa balik lagi. Kayak Roh Kudus bilang, kasih itu uang, kasih itu. Saya balik, padahal saya udah jauh. 50 meter tuh lumayan ya. Saya balik, saya kasih uang. Oh itu senang banget itu. Ibu-ibu yang jualan kue pagi, tapi udah siang gak laku. Saya borong semua, ya terus saya kasih ke satpam di Tamres. Itu udah jauh, ya kan. Dan karena saya percaya Roh Kudus itu bicara. Ya. Bahkan ada orang yang kirim saya transfer uang, ya ke saya. Pak Pendeta ada berkat. Saya bingung, saya nggak pernah kasih nomor rekening sama ibu ini. Nggak ketemunya jarang, ngobrolnya jarang. Kalau dari jauh cuma kayak angkat-angkat kening gitu, iya kan. Loh dia tahu rekening saya dari mana, saya nggak pernah kasih. Saya penasaran, pasti dia tanya di kantor nih. Pas besok saya ke kantor, saya tanya, ada orang nanya rekening saya nggak? Oh ada, si ibu ini, gitu. Nah, orang Tamres. Loh kok bisa-bisanya dia ya? Nah, ya kalau saya tanya ya saya ingin memberkati aja. Nah, itu sering saudara saya mengalami seperti itu. Kadang-kadang kalau habis khotbah, saya nggak pernah khotbah tentang uang ya kan. Bisa aja ada orang yang memberkati. Karena saya percaya Roh Kudus itu bekerja. Ya, dia berkomunikasi saudara. Jadi komunikasi Roh Kudus bukan hanya di gedung gereja atau di kamar-kamar doa kita. Ya di mana saja Roh Kudus bekerja. Nah itu sebabnya saya rindu setiap kita itu punya kepekaan. Ya, kepekaan bukan saudara, harus memberi saya uang. Bukan. Ada hal-hal yang Tuhan bicara kepada kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Entah itu memberkati, entah itu kita mengambil keputusan, entahkah kita harus apa, ya kan? Tuhan bicara dalam hati kita. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Saya mau sharing firman Tuhan ini, tapi saya kayaknya mau bagi 3 seri ini, kayaknya mesti 3 minggu. Karena banyak sekali. Jadi hari ini saya mau bicara tentang ini dulu deh. Kenapa pentingnya kita memerlukan kepekaan Roh Kudus? Ya, coba next slide. Kenapa kita harus memiliki kepekaan? Yang pertama, saudara, untuk mengetahui rencana dan kehendak Tuhan. Ya. Kalau kita nggak peka dengan Roh Kudus, kita nggak akan pernah ngerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Betul? Kalau kita nggak ada kepekaan Roh, mau pendeta hebat berkhotbah, pas kita pulang biasa aja. Nggak ada kepekaan gitu, nggak ada kita bisa menerima, kita tangkap gitu kan. Di mana Tuhan berbicara, baik itu lewat khotbah, apalagi timbul dalam hati kan. Kadang-kadang orang pikir, ini perasaan gua aja. Nah, itu sebabnya Alkitab bilang begini,
Ya, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus udah ngomong, tetapi karena egonya kita, karena keras kepalanya kita, karena keinginan daging kita, kita abaikan itu. Nah, itulah yang membuat Roh Kudus berduka. Roh Kudus itu aktif. Dia mau berkomunikasi. Dia menuntun kita, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 20, saudara, ada beberapa ayat saya ingin jelaskan buat saudara. Ini konteks Yesus sedang berkhotbah kepada 12 muridnya. Bahwa kelak di akhir zaman, kalian ini akan ditangkap. Kalian ini akan disiksa. Tapi kalian gak usah khawatir. Kalian mau ngomong apa? Roh Bapa yang akan bicara dalam kamu. Nah, itu pengertiannya. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Artinya roh Bapa itu akan bicara sama kita. Dan itu aja yang kita sampaikan. Jadi Yesus gak bilang gini, kalau kamu ditangkap pokoknya kamu nanti ngomongnya begini ya. Kalau ditanya ini jawabnya ini ya. Kalau ditanya itu jawabnya itu ya. Enggak. Tuhan Yesus bilang, udah gak usah khawatir. Roh Bapa akan bicara dalam hatimu. Itu aja yang kamu sebut. Nah saudara, saya percaya Bapa yang sama, kalau dia bisa bekerja 2000 tahun yang lalu, dia juga bisa bekerja hari ini. Amin. Karena dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Waktunya bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Kapan saja sampai Tuhan Yesus datang. Nah Bapa itu bisa bicara juga dalam hati kita. Ada hal-hal yang kita bingung berhadapan dengan orang. Aduh saya mau ngomong apa ya? Berdoa. Tuhan pimpin lidahku, bicara Roh Kudus. Supaya apa yang aku katakan itulah dari roh Tuhan. Amin. Nah ini kenapa pentingnya kita memerlukan kepekaan roh. Karena banyak situasi, banyak keadaan yang kita bingung. Ketika kita bingung, kita kan gak mau kita keluar dari rencananya Tuhan. Betul? Kita mau ada dalam rencananya Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebabnya ya kita minta Tuhan bicara. Itu contoh. Bapa akan bicara kepada kamu. Kamu gak usah khawatir kamu mau ngomong apa. Bapa akan bicara dalam hatimu. Yang kedua, nah Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaatnya. Roh Kudus itu bicara apa yang menjadi kehendaknya Bapa kepada jemaat, 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Mereka yang suam-suam kuku, mereka yang hidup tapi mati. Ya, mereka yang kehilangan kasih mulakan, mereka pikir mereka udah nyaman. Oh, aku kan yang penting Kristen. Tapi kehendak Bapa bukan itu. Roh Kudus bicara melalui Rasul Yohanes, sampaikan itu. Makanya saya katakan, kita perlu kepekaan roh karena supaya kita mengerti Tuhan tuh maunya apa sih. Jangan-jangan kita merasa kita udah benar, ternyata salah. Ya, seperti 7 jemaat itu mereka pikir mereka sudah dalam keadaan yang nyaman. Ternyata mereka keliru, mereka ditegur oleh Roh Kudus. Bahkan Kisah Para Rasul 16 ayat 6, ini yang tadi saya jelaskan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Mereka harus ke Makedonia, Roh Kudus suruh, beda arah. Tadinya mereka mau ke timur, ini harus ke barat. Ya kan? Harus ke barat. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu kepekaan roh supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan bukan saat kita ada di gereja. Bukan saat kita lagi buka renungan harian. Setiap hari kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Asalkan kita peka. Ya, peka akan roh Kudus. Tuhan bisa bicara, Tuhan tuntun. Karena itu janji. Aku akan berikan Roh Kudus karena dia akan memimpin kamu kepada kebenaran. Ya kan? Dia mimpin kamu kepada kebenaran. Dan Tuhan juga punya rencana, saudara. Kehendaknya dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau kita berhasil kok. Betul? Karena Tuhan mau kita jadi berkat. Tuhan mau kita berhasil. Nggak mungkin kita mau jadi berkat kita sendiri, susah. Untuk memberkati keluarga kita susah. Tuhan mau kita jadi berkat. Caranya gimana? Tuhan berkati kita. Makanya kita perlu kepekaan roh supaya Tuhan tuntun. Kita bisa berhasil bukan karena pengalaman, bukan karena pinternya kita. Bukan karena kita banyak relasi.
Tapi relasi kita dengan Tuhan itu yang menentukan keberhasilan kita. Ketika kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan, Roh Kudus itu selalu bicara, menuntun kita. Sehingga waktu kita mengambil keputusan itu kita gak kecewa. Ya, mungkin waktu kita ngambil keputusan awalnya seperti saya salah, ya kan? Tetapi sudah kasih dalam Tuhan, pada akhirnya semua akan mendatangkan kebaikan. Ya, taat saja. Kadang-kadang Tuhan, kita ambil keputusan, kita ragu dengan keputusan kita. Padahal itu Roh Kudus sudah bicara. Aduh, salah gue nih. Ya kan, waktu dulu saya mengambil keputusan jadi gembala. Waduh, salah nih, jangan nih saya salah. Ya kan? Bukan saya yang salah. Roh Kudus gak pernah salah. Saya yang ragu. Karena Roh Kudus sudah bicara, saya yang ragu. Saya yang salah gitu kan. Tapi Roh Kudus gak pernah salah. Ketika saya belajar taat, kalau ini memang kehendak Tuhan, memang ini Roh yang berbicara kepada saya, ya, semua akan berjalan baik-baik saja. Dan puji Tuhan. Jadi itu yang pertama, saudara. Ingat baik, kenapa kita perlu kepekaan Roh, supaya kita mengetahui rencana dan kehendaknya. Amin. Yang suka menggagalkan sampai kita nggak peka gitu misalnya, karena keegoisan kita, ya kan, kesombongan kita. Nah itulah yang mendukakan Roh. Roh sudah bicara, tapi kita nggak mau taat. Nah yang kedua, pentingnya kita memerlukan kepekaannya, terhindar dari jebakan iblis. Markus 14:38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh, ini roh kecil, roh manusia gitu tuh penurut. Selalu nurutin daging. Nah daging kita itu lemah. Gampang digoda, gampang dibujuk. Ya kan? Apalagi yang goda kita ini seperti malaikat terang. Ya, 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya kan? Roh kita nurutin daging kita lemah. Ya, dibujuk dengan harta, dibujuk dengan jabatan, dibujuk dengan apa? Ya roh kita ngikutin. Makanya kita perlu kepekaan roh supaya kita jangan terjebak ya dengan cara-cara setan. Karena setan datang kepada kita tuh nggak bawa rantai gitu kan. Aku mau rantai, aku ingin membelenggu engkau. Enggak. Ya. Setan tuh selalu menawarkan apa? Dia datang dengan kenikmatan daging. Asik ya, enak ya, nyaman ya. Gitu. Hati-hati, dia nggak datang dengan muka yang menyeramkan, postur yang menyeramkan, bawa rantai, bawa apa. Tidak saudara, dia datang pada kita seperti malaikat terang. Itu sebabnya, saudara, bagi saya 7 jemaat di kitab Wahyu itu mereka tertipu. Ya, tertipu. Padahal Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesetiaanmu. Tapi mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka tertipu, mereka pikir yang penting aku setia. Ya, yang penting aku bisa melayani Tuhan. Makanya bagi saya hati-hati dengan tipuan iblis, sekali selamat tetap selamat. Ya, saya pasti selamat di dalam Yesus. Saya bebas melakukan. Kapan saya mau ke gereja, kapan saya mau berdoa, ya, kapan saya mau menolong orang lain. Ya, yang penting saya pakai kalung salib. Yang penting saya terima Yesus, iman saya kepada Yesus. Itu hati-hati. Iblis datang seperti malaikat terang. 7 jemaat ditegur dengan keras. Ya, mereka pikir mereka udah pasti selamat. Ya. Mereka yang suam-suam kuku ditegur dengan keras. Ya. Mereka yang hidup tapi mati secara rohani ditegur dengan keras. Ya, semua ditegur. Nah itu sebabnya kita memerlukan kepekaan dari roh ya, supaya kita nggak tertipu. Ya. Apalagi dalam perjalanan rohani kita, ya kita harus peka akan suara Tuhan. Karena iblis ingin menjegal kita, iblis ingin lihat kita jatuh. Saya dulu ya jadi jemaat, dari orang Kristen, saya terpengaruh juga waktu saya ikut youth gitu kan. Jadi apa-apa minta tanda, saudara. Nah ini hati-hati sebenarnya. Ya kayak dulu berdoa, dia jodoh saya bukannya, saya minta tanda dari Tuhan, kan gitu. Apa-apa minta tanda, ya kan. Saudara kalau kita baca Injil,
Yesus tuh sedih melihat orang Farisi. Waktu mereka berdebat dengan Yesus, orang Farisi selalu bilang, kami minta tanda, kalau engkau benar-benar anak Allah. Saudara bisa baca dalam Markus 8 itu. Dari situ Yesus sedih, mengapa angkatan itu meminta tanda? Artinya gak percaya gitu loh. Mesti ada tanda baru percaya. Ya kan? Hati-hati loh. Ya. Waktu kita minta tanda, iblis bisa kita kasih tanda. Kita pikir itu dari Tuhan. Padahal bukan. Ya kan? Nah, kalau kita udah percaya Yesus, udah kita percaya aja kalau Roh Kudus bicara dalam hati kita. Percaya ya, sejauh itu tidak menyimpang dari firman. Ya. Karena Bapa itu mau berkomunikasi, selalu berkomunikasi dengan kita. Ya. Jangan, dia sudah bicara, kita masih minta tanda gitu. Nah, hati-hati dengan tanda-tanda ini, saudara. Nah, itu kita bisa tertipu dengan iblis. Kalau kita udah percaya aja. Imani saja. Amin. Karena Tuhan pasti menolong kita. Contoh juga ini. Yang ketiga, ya. Pentingnya kita memerlukan kepekaan. Yang terakhir ini, saudara. Jadi pertama mengetahui rencana dan kehendaknya. Kedua, kenapa kita memerlukan kepekaan roh. Supaya terhindar dari jebakan iblis. Yang ketiga, membawa kita pada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya. Betapa lebih, 2 Korintus 3:8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya. Jadi pelayan roh Tuhan yang melayani kita. Itu untuk memuliakan Tuhan. Agar apa? Ia harus makin besar tetapi harus makin kecil. Contoh tadi, saudara. Paulus dan Silas, mereka mau ke Asia. Ya. Di tengah jalan Tuhan bilang mereka harus ke Makedonia. Akhirnya mereka ke Makedonia. Tapi untuk ke Makedonia itu daerah Yunani ya. Sekarang udah negara sendiri Makedonia Utara. Itu dulu masih wilayah Yunani. Nah, sebelum ke Makedonia mereka harus melewati kota namanya Filipi. Dari Filipi baru mereka ke Makedonia. Apa yang terjadi di Filipi, saudara? Mereka ditangkap karena menginjil, dianiaya, masuk penjara, diborgol, ya, disiksa mereka di penjara. Tetapi apa yang dilakukan Paulus sama Silas? Alkitab mencatat mereka berdoa di penjara, mereka memuji Tuhan. Mungkin kalau itu kita, waduh, salah kali, jangan-jangan suara setan nih. Saya tadi mau ke Asia kok malah disuruh ke barat, ya kan? Jangan-jangan suara saya kok buktinya saya ditahan. Buktinya saya dibelenggu, saya dianiaya. Tahu apa yang terjadi ketika mereka memuji Tuhan? Gempa bumi terjadi, belenggu itu terbuka semua. Pintu-pintu penjara terbuka, ada mujizat dahsyat. Mereka lolos. Bahkan kepala sipir bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita hanya melihat kita ditawan, kita dianiaya, mungkin kita bilang ini salah nih. Ini bukan dari Tuhan nih. Makanya saudara, ketika kita mengambil keputusan, terus kita diperhadapkan sesuatu yang, aduh kok begini ya, jangan dulu mengeluh. Itu belum selesai itu. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Jangan dulu bersungut-sungut. Tuhan izinkan kita melewati hal-hal yang gak enak. Tapi itu belum finish, itu baru permulaan. Makanya waktu saya merenungkan kisah Paulus dan Silas ini, waduh luar biasa ya. Mungkin kalau saya bilang salah kali gua nih, setan kali yang ngomong, bukan Roh Kudus. Kalau gua kesana mungkin gua gak dipenjara, gua gak dianiaya. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Amin. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan kita perlu kepekaan roh. Kalau kita memiliki kepekaan roh, masalah apa di depan kita gak peduli. Ya. Karena hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Roh Kudus itu sudah memeteraikan. Berkali-kali, banyak mungkin pengerja di sini. Kalau kita pelayanan, atau mungkin jemaat mau datang gereja, ada aja masalah. Ya kan? Entar si anak lah, entar keluarga, entar istri, entar orang tua. Aduh mau ke gereja ada aja yang resek gitu kan. Yang mau menghadap Tuhan ini. Ya kan. Tapi saya yakin Roh Kudus pasti bicara. Kamu harus tetap ke gereja.
tenangkan hatimu, menangkan hatimu ke gereja. Sujud menyembah Tuhan di sana. Layani Tuhan di sana. Saya yakin Roh Kudus pasti bicara. Saya juga merasakan begitu. Tetapi banyak orang yang udah gak ke gereja, kayaknya hilang damai sejahtera. Roh Kudus sudah bicara, dia lawan dengan kedagingannya. Itu yang saya bilang mendukakan roh. Karena roh mau kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Setiap kita pasti aja, mama lain yang datang ke gereja, pasti pernah ngalami hal-hal yang, ada aja nih yang mengganggu, mengganjal. Ya kan, kemarin saya dengar di kesaksian di SDK. Sama, tapi Roh Kudus, kalau apa yang Roh Kudus bilang? Tetap layani Tuhan, karena engkau ada di sana untuk memuliakan Tuhan. Apalagi kita nih pelayan-pelayan Tuhan. Sapi menghasilkan susu bukan buat dia, buat orang lain. Ayam menghasilkan telur bukan untuk dia, bukan untuk orang lain. Betul? Pohon menghasilkan buah bukan untuk dia, buat orang lain. Kita melayani di gereja, kita ada di gereja bukan buat kita, juga buat orang lain. Amin. Untuk apa kalau untuk orang lain? Memuliakan Tuhan. Tuhan itu roh. Kalau engkau melayani orang lain itu sama juga engkau melayani aku, kata Bapa. Kata Tuhan Yesus. Jadi kalau ada masalah biasalah. Kita harus peka dengan roh. Roh bicara apa sama kita? Lawan itu keegoisan, kedagian kita, emosi kita, marahnya kita. Lawan. Karena Roh Kudus pasti mimpin kamu tetap melayani. Untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya pernah khotbah di sini. Setiap kali mau khotbah dulu ada aja masalah gitu. Tapi saya nggak mau iblis menang. Ya, karena saya memuliakan Bapa. Kadang-kadang tipuan iblis juga itu, bikin masalah di rumah supaya kita nggak melayani, ya kan? Kita harus peka akan roh, izinkan roh berbicara, menuntun kita, membawa kita pada kesempurnaan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kau yang sudah berbicara kepada kami semua lewat firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan yang berbicara lewat firman. Tuhan juga yang berbicara lewat hati kami masing-masing. Ajar kami terus untuk peka akan roh-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin roh-Mu yang menuntun kami membawa kami pada kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan seperti Daud berkata, kemana aku akan pergi? Di situ roh Tuhan selalu ada. Dan biarlah roh itu selalu ada dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada. Yang selalu mengajari kami, menegur kami, menasihati kami, menuntun kami. Memberikan kami hikmat untuk mengambil keputusan. Tuhan berkati kami. Minggu lalu kami sudah menerima lawatan Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan sehidangan dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus, lewat perjamuan kudus. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Ampuni hamba, istri hamba, anak-anak hamba. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur. Ampuni setiap salah dan dosa setiap para pengerja, bahkan setiap jemaat yang ada, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing lewat live streaming ini. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni, layakkan kami bersekutu dengan-Mu, sehidangan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian tubuhmu terpecah. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan. Tubuh-Mu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku. Darah-Mu tercurah
Saya jemput kita bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti akan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala, bersama-sama kita naikkan doa kita. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, kita naikkan doa kita bersama-sama. Saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis. Aku tidak bisa disantet. Aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku. Menjagai keluargaku. Menjagai pekerjaanku. Menjagai usahaku. Menjagai gerak hidupku. Menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya.
Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih bahwasanya kasih setianya sungguh baik selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Yesus, kami muliakan Kau Tuhan selama-lamanya. Oh, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh sehidangan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan kami boleh bersama-sama makan roti dan minum anggur bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami lakukan ini, kami mengenang perbuatan Tuhan 2000 tahun lalu. Kau yang rela mati untuk menyelamatkan dosa kami. Dan kami percaya kami sudah ditebus, kami sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Bahwa kami semua adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita diberkati dan kita dikuatkan. Ya, kita juga sudah adakan perjamuan kudus. Biarlah dengan kita mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat kebaikan Tuhan telah menebus dosa kita di atas kayu salib. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merespon segala kebaikan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya saya akan membacakan pengumuman untuk hari ini, Minggu tanggal 4 Juni 2023. Informasi pelayanan gereja. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita jemaat yang baru pertama kali beribadah di Glo Cibubur ataupun jemaat yang sudah setia beribadah di Glo Cibubur. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dengan pelayanan kami pada hari ini. Selanjutnya, pelayanan diakonia. Gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung, dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan. Selanjutnya, Sunday service atau ibadah hari Minggu pada minggu yang akan datang 11 Juni 2023 seperti biasa jam 10 pagi online dan onsite. Kita akan menerima firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bapak Evangelis Dr. Jis Maramis MTH. Bapak Ibu yang mungkin hari ini belum sempat beribadah di gereja atau mungkin belum sempat mengikuti ibadah, mari pada hari Minggu yang akan datang kita beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga atau sorga di keluargaku, online setiap hari Rabu jam 20 atau jam 8 malam, onsite disesuaikan dengan waktu dengan permintaan jemaat.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin rindu rumahnya akan melakukan SDK, bisa menghubungi pengurus atau pengerja untuk menyampaikan bahwa kami bersedia rumah kami diadakan SDK secara onsite ya. Jadi bisa. Selanjutnya belajar Alkitab online. Bapak Ibu yang rindu atau ingin menambah ilmu atau pengetahuan tentang Alkitab, mari Bapak Ibu bisa join di YouTube channel Indra Sigar Laki. Di sana banyak hal-hal yang bisa membuat kita semakin bertambah ilmunya tentang teologi, ilmu tentang Alkitab. Karena di sana ada pengantar Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ada juga apa kata firman Tuhan, juga ada sermon. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja sedang mencari dana untuk pembangunan gedung gereja ya. Untuk itu kami pengurus pengerja akan setiap minggu ada open PO, makanan, ada kue-kue. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati gereja bisa menghubungi pengerja apabila ingin order ya. Ada nomor telepon di sana yang bisa dihubungin, atau jika Bapak Ibu ingin menghubungin siapa yang Bapak Ibu kenal, silahkan nanti disampaikan kepada PIC-nya. Selanjutnya pelayanan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin mendoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon 0812 1022 7507. Informasi gereja lebih lengkap dapat kita lihat melalui website gereja glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur diakonia, persembahan untuk gereja bisa diantar ke kotak, dan untuk khusus untuk perpuluhan bisa ditransfer di nomor rekening 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, ada satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bisa menerima firman Tuhan, dan biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi bisa tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah dengan kepekaan roh kami mengetahui secara rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah dengan kepekaan roh kami terhindar dari jebakan iblis, dan biarlah dengan kepekaan yang roh yang ada membawa kami pada kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah disampaikan kami akan kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah duduk hidangan dengan jemaat Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus. Dengan kami melakukan perjamuan kudus, kami teringat akan kasih setia Tuhan kepada kami. Kau rela disalib untuk menebus dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, penggembalaannya, dan biarlah Tuhan hidupnya selalu menjadi berkat buat banyak orang.
Berikan dia kekuatan dan kesehatan Bapa, dan Engkau selalu sertai dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mendoakan untuk tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Biarlah Tuhan segala yang mereka lakukan, Engkau berkati mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan profetik. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, Cepat kita semua bangkit berdiri. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Atas sempurna. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Tuhan mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami boleh beribadah di minggu pertama di bulan yang baru, bulan ke-6 2023 ini ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang memberi, karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biarlah Tuhan yang membalasnya berlipat kali ganda. Mereka yang mengembalikan persepuluhan, biarlah Tuhan juga membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atas mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Tuhan berkati perjalanan kami pulang, sehingga kami ya Tuhan boleh tiba dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun di tempat kami masing-masing berada. Tetapi kami sebelum keluar dari gereja ini, kami tetap mau terus berdoa buat bangsa negara kami, Indonesia, khususnya setiap program-program yang ada, pembangunan IKN, biarlah Tuhan yang terus memberkati, sehingga proses pelaksanaannya boleh terus berjalan, sehingga proyek IKN boleh benar-benar terwujud semuanya. Dan Tuhan campur tangan dalam persiapan pemilu di tahun 2024. Menjelang tahun 2024 tentu saja ada suasana politik yang memanas, tetapi kami memohon kepada Tuhan, biarlah ada kesejukan, ada keamanan, ada kedamaian di bangsa kami, sehingga pesta demokrasi boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, biarlah apapun denominasinya, kami terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan ikat kami terus, untuk kami boleh terus bergandengan tangan menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya kelak setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, kami berdoa bersama istri anak-anak, Tuhan yang menjaga, melindungi, menolong, memberkati, bahkan Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Bapak, bahkan setiap hamba-hambamu
yang sudah mengambil bagian dalam melayani Tuhan pada hari ini. Baik worship leader, singers, pemain musik, kolektan, usher, siapapun kami yang melibatkan diri melayani Tuhan. Hamba berdoa Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap pelayanan mereka. Tuhan yang selalu memberkatinya. Bahkan berdoa bagi jemaat yang belum sempat hadir, mungkin karena sakit, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah, menyembuhkan mereka. Mungkin yang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Hari ini juga kuasa Tuhan bekerja, menjamah dan menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Apapun masalah mereka, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan sendengkan telingamu mendengar teriakan minta tolong mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh keluar dari setiap masalah pergumulan yang berat. Karena Tuhan selalu hadir membawa pertolongan dan memberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat adik-adik kami, anak-anak kami, di mana besok yang akan menghadapi ujian akhir. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berikan mereka kesanggupan apa yang mereka sudah pelajari dengan pertolongan Tuhan. Mereka mampu mengingatnya sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap soal-soal yang diberikan kepada mereka. Kami berdoa biar anak-anak kami dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang cerdas, yang rajin, anak-anak yang membanggakan orang tua, dan pada saatnya akan membanggakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus serta hikmatnya, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Menjemput kita sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Silakan duduk. Ibadah telah selesai. Silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.